Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Diansari dengan NIM 12111623974 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska, Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam, kelas 1B. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pembimbing Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fantasi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fantasi itu sendiri? Fantasi merupakan kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Dengan kekuatan fantasi, manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapi dan menjangkau ke depannya. Inovasi, kreativitas merupakan contoh bentuk aplikasi fantasi pada otak manusia. Fantasi juga sering disebut sebagai khayalan atau gejala yang terjadi dalam jiwa manusia. Dalam berfantasi dapat menimbulkan sebuah khayalan, melihat kemungkinan yang belum ada atau sesuatu yang baru. Fantasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan subjek untuk berorientasi pada dunia imajiner atau imajinasi. Fantasi merupakan sebuah kemampuan jiwa dan dapat ditegaskan bahwa fantasi bukan termasuk ke dalam gangguan psikis atau gangguan psikologis, melainkan sebuah kemampuan jiwa untuk berhayal di ruang imajinasinya dan menghasilkan sesuatu inovasi. Fantasi ini dimiliki oleh setiap manusia, terutama pada anak-anak. Masa kanak-kanak merupakan masa di mana anak-anak senang untuk berfantasi dan tidak jarang mereka juga kesulitan dalam berfantasi karena dipengaruhi oleh fantasinya itu sendiri. Fantasi dapat terjadi atau tercipta karena adanya dorongan dan keinginan dari individu itu sendiri untuk menciptakan fantasi atau sesuatu inovasi yang baru. Contohnya, pasti kita pernah melamun dan tiba-tiba membayangkan bagaimana jika ada mobil pemadam kebakaran berbentuk kapal, tetapi memiliki fungsi yang lebih, bisa terbang ketika terkena macet dan bisa langsung menyelamatkan orang yang terjebak di dalam kebakaran tersebut. Semua itu merupakan bentuk fantasi dan dapat menjadi kenyataan jika kita berusaha untuk mewujudkannya. Fantasi dengan berpikir itu berbeda. Kenapa? Karena berpikir kita berusaha untuk menemukan sesuatu yang sudah ada tetapi belum diketahui. Dengan fantasi, kita menciptakan sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang baru. Berpikir berkaitan pada realitas, namun berfantasi melepaskan kita dari realitas. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam fantasi. Ternyata fantasi itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada fantasi disadari, yaitu fantasi yang terjadi ketika individu betul-betul menyadari akan fantasinya dan berusaha untuk masuk ke dalam ruang imajinasinya atau imajinernya. Contohnya, seperti seorang pelukis yang menciptakan lukisan dengan kemampuan berfantasinya karena melihat suatu pemandangan. Yang kedua, contohnya seperti pemahat patung yang memahat patung dengan kemampuan fantasinya. Dan yang ketiga seperti desainer yang menciptakan sesuatu bentuk pakaian berdasarkan fantasinya. Kedua, ada fantasi yang tidak disadari. Fantasi tidak disadari merupakan fantasi yang terjadi dengan tidak sengaja. Individu secara tidak sadar telah dituntut oleh fantasinya. Contohnya, keadaan seperti ini sering dialami oleh anak-anak karena anak-anak sering mengemukakan hal-hal yang bersifat fantasi sehingga tak jarang dianggap tidak masuk akal atau perkataannya itu berbohong. Hal tersebut terjadi karena anak-anak tersebut dituntun oleh fantasinya dan anak-anak belum bisa mengontrol fantasinya. Selanjutnya, pembagian fantasi disadari.
Saya akan menjelaskan pembagian fantasi yang disadari. Fantasi disadari terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fantasi secara aktif. Fantasi secara aktif merupakan fantasi yang secara aktif dikendalikan oleh pikiran dan kemauan individu itu sendiri. Sedangkan yang kedua, fantasi secara pasif. Fantasi ini tidak dapat dikendalikan, seolah-olah pasif dan tempat bermainnya tanggapan-tanggapan. Fantasi secara aktif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fantasi mencipta. Fantasi yang mengiringi individu untuk menciptakan tanggapan atau inovasi yang baru. Contohnya seperti seniman dan ilmuwan yang mencetuskan ilmu baru. Yang kedua ada fantasi terpimpin. Fantasi ini mengikuti gambaran atau angan-angan yang dituntut oleh pihak lain dan fantasi hanya menikmatinya. Contohnya, seperti seseorang yang melihat film. Orang ini dapat mengikuti apa yang dilihatnya dan dapat berfantasi tentang keadaan atau tempat-tempat lain dengan perantara film itu. Sehingga dengan demikian, fantasinya dituntun oleh film tersebut. Demikian pula dengan orang berfantasi karena mendengarkan sesuatu berita, membaca sesuatu cerita, dan sebagainya. Fantasi secara pasif juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada fantasi yang mengabstraksi. Fantasi yang mengabstraksi yaitu masa di mana orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian, sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Misalnya, seperti anak yang belum pernah melihat gurun pasir. Maka, untuk menjelaskan dipakailah bayangan hasil persepsi, yaitu lapangan. Bayangan lapangan ini dipakai untuk menjadi gambaran gurun pasir tersebut. Dalam berfantasi, anak membayangkan bahwa lapangan itu seperti gurun pasir, tetapi tidak memiliki pepohonan dan rumput di sekitar lapangan adalah pasir. Yang kedua, fantasi yang mendeterminasi, yaitu masa di mana orang berfantasi dengan mendeterminasikan terlebih dahulu. Misal, seperti anak yang belum pernah melihat harimau. Yang telah mereka lihat adalah kucing, karena kucing adalah hewan yang mirip dengan harimau. Maka untuk memberikan pengertian tentang harimau, dalam berfantasi, anak membayangkan bahwa kucing mirip seperti harimau, hanya saja bentuknya lebih besar. Yang ketiga ada fantasi yang mengombinasi, yaitu orang berfantasi untuk mengombinasikan pengertian-pengertian atas bayangan-bayangan yang ada pada individu yang bersangkutan. Misalnya, seseorang berfantasi tentang mengombinasikan antara rumah dengan model Eropa dengan atap model Minangkabau. Itu merupakan contoh fantasi yang mengombinasikan. Fantasi dibandingkan dengan kemampuan jiwa lainnya, fantasi lebih bersifat subjektif. Dalam berfantasi, orang membayangkan bayangan-bayangan atau tanggapan-tanggapan yang telah ada. Dalam diri orang memegang peranan penting. Bayangan yang timbul karena fantasi tersebut. Bayangan fantasi ini berbeda dengan bayangan persepsi. Bayangan persepsi merupakan hasil dari persepsi, sedangkan bayangan fantasi adalah hasil dari fantasi. Oleh karena itu, dengan kekuatan fantasi, orang dapat menjangkau ke depan, maka fantasi mempunyai arti yang penting dalam kehidupan manusia. Berikutnya, ada faktor-faktor pendorong terjadinya fantasi. Jadi, tadi kan telah dijelaskan bahwa fantasi dapat terjadi karena adanya dorongan dari individu. Apa saja sih faktor pendorong dari fantasi? Yang pertama, kurangnya memanfaatkan waktu kosong. Fantasi ini dapat terjadi karena kita tidak memanfaatkan waktu kosong sehingga mudah untuk berfantasi. Yang kedua, adanya harapan atau cita-cita yang tinggi.
Karena memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi, orang didorong untuk berfantasi. Yang ketiga, yaitu kelemahan pribadi, sehingga menyebabkan sulit untuk memecahkan masalah dan memilih untuk berfantasi. Yang keempat, adanya perasaan pesimis terhadap masa depan. Nah, karena dari tadi saya udah menjelaskan nih tentang fantasi, pasti kalian pada bingung dan bertanya-tanya, apa sih kegunaan dari fantasi itu sendiri? Jadi, fantasi memiliki kegunaan dalam kehidupan. Di antaranya, yang pertama, dengan adanya fantasi, orang dapat memahami dan mengerti satu sama lain, karena memahami tiap individu memiliki fantasi yang berbeda. Yang kedua, fantasi dapat melepaskan diri dari kesukaran masalah, melupakan kesan-kesan yang buruk dengan menghibur diri. Yang ketiga, fantasi dapat mendorong motivasi dan kreativitas seseorang untuk dapat membuat inovasi di masa depan. Yang keempat, dengan fantasi manusia dapat menentukan target hidupnya. Jadi, fantasi ini juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, di mana dapat membantu individu menentukan target-target hidupnya yang akan dicapai di masa yang akan mendatang. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan individu untuk berfantasi, pada umumnya dapat digunakan tes fantasi. Tes fantasi yang biasa digunakan diantaranya seperti tes TAT, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar, dan dalam mengimplementasikan tes ini, individu dituntut untuk bercerita tentang gambar-gambar yang diberikan. Yang kedua, tes kemustahilan, yaitu tes yang berbentuk gambar-gambar atau cerita-cerita yang mustahil terjadi. Ketika tes berlangsung, individu diarahkan untuk mencari kemustahilan dari cerita dan gambar yang diberikan. Yang ketiga, ada Hilbroner-Wiersman test, yaitu tes yang berwujud suatu seri gambar yang makin lama makin sempurna. Dan yang terakhir ada tes Rorschach, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar, dan ketika tes individu diminta untuk menginterpretasikan gambar tersebut. Selanjutnya, dampak fantasi dalam kehidupan. Perlu diketahui bahwa fantasi yang berlebihan akan menimbulkan dampak buruk pula bagi kehidupan manusia. Berikut ada dampak dari fantasi dalam kehidupan. Yang pertama, mudah merasa kecewa karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan karena individu terlalu jauh masuk ke dalam alam khayalan, dan ketika kembali, ia melihat bahwa apa yang ia fantasikan tidaklah sesuai dengan realita atau kenyataannya. Yang kedua, membuat seseorang mudah berbohong atau berdusta akibat dipengaruhi oleh fantasinya. Hal ini sering terjadi pada anak-anak karena pikirannya dipengaruhi oleh fantasinya, sehingga sering mengatakan hal-hal yang bersifat fantasi. Yang ketiga, terlalu berlebih-lebihan dalam merencanakan hidup ke depannya. Kita ketahui bahwa fantasi memang berdampak baik untuk menentukan target hidup ke depannya, tetapi bila berfantasi terlalu berlebih-lebihan tanpa dibarengi usaha untuk mewujudkan, akan menimbulkan dampak yang buruk pula. Yang keempat, fantasi yang terjadi tanpa terpimpin akan membuat individu sulit mengontrol dirinya. Fantasi yang tidak terkontrol akan membuat individu itu sendiri mengalami gangguan psikologis karena sesuatu yang berlebihan tidaklah baik, apalagi jika berkaitan dengan mental. Perkembangan nilai fantasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, dengan fantasi dapat diajarkan kepada anak sejarah ilmu bumi, dongeng, ilmu alam, dan sebagainya, yang tidak langsung dapat diamati oleh anak itu sendiri. Kedua, dengan mengetahui peranan fantasi kepada anak, kita tidak akan tergesa-gesa untuk menghukum karena dusta anak atau kebohongan anak, sebab hal itu bukan sengaja dilakukan oleh anak, tetapi
itu terbawa oleh perkembangannya. Yang ketiga, dengan fantasi terpimpin, kita dapat membentuk watak anak. Karena itu, kepada anak boleh diberikan dongeng-dongeng atau cerita-cerita dan film-film yang memuat tokoh-tokoh yang baik sekali di dalam hidupnya. Misalnya tokoh kepahlawanan, tokoh keadilan, tokoh pencipta ulung, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu alat-alat pengajaran di sekolah. Kindergartenfabel adalah maksud agar fantasi anak dapat berkembang dengan baik dan leluasa dalam menanggapi masalah keberadaan dan perkembangan fantasi. Ada dua psikolog yang kontradiksi, yaitu Dr. Maria Montessori dan Friedrich Wilhelm August Froebel, Jerman, tahun 1782 sampai 1852. Menurut Dr. Montessori berpendapat bahwa fantasi anak dalam perkembangannya harus dibatasi, tidak boleh dibebaskan seluasa mungkin, sebab jika fantasi tidak dibatasi dapat menghambat kemandirian anak-anak. Jadi, tidak realistis karena fantasinya seseorang dapat terlena dengan dunia khayalannya. Sedangkan menurut Froebel berpendapat bahwa fantasi bagi anak harus diberikan kesempatan sebab dengan keleluasaan berfantasi, seseorang anak memperoleh kepuasan tersendiri. Dan dengan adanya kepuasan jiwa anak itu, maka ia akan tumbuh dan berkembang jiwanya secara sehat dan penuh kreativitas. Dengan melihat pendapat ini, maka kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan fantasi anak sebaiknya diberikan kesempatan atau dilatih untuk dikembangkan, dan agar anak tidak terlalu terlena pada dunia fantasi yang berlebih-lebihan, maka ada baiknya juga jika dalam latihan perkembangan fantasi itu dibatasi tetapi tidak perlu terlalu ketat. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai materi tentang fantasi psikologi pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Daun salam daun katu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.